Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fiakadihan dengan NIM 2511212016 dari kelas IKM A4. Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM memiliki peran strategis dalam mencegah masalah kekurangan gizi, sekaligus memberikan kontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Yang pertama, sebagai edukator gizi masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat berperan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui, remaja, anak sekolah, dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan MPASI yang tepat, serta pola makan sehat dan higienis. Selanjutnya adalah pelaksana dan penggerak program gizi. Sarjana kesehatan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah seperti pencegahan stunting, pemberian makanan tambahan atau PMT, suplementasi zat besi dan vitamin A, serta program perbaikan gizi berbasis keluarga. Mereka juga mengkoordinasikan kader posyandu dan program gizi di tingkat desa dan kelurahan. Selanjutnya adalah pengumpul dan analis data status gizi. Sarjana Kesehatan Masyarakat melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita, survei status gizi masyarakat, serta menganalisis faktor risiko kekurangan gizi seperti kemiskinan, pola asuh, dan sanitasi. Data ini digunakan untuk perencanaan program yang tepat sasaran. Selanjutnya adalah melakukan advokasi dan perencanaan kebijakan. Sarjana Kesehatan Masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pangan dan gizi, program kesehatan ibu dan anak, intervensi sanitasi dan air bersih, serta anggaran untuk program gizi. Hal ini penting agar pencegahan gizi kurang tidak hanya bersifat pengobatan, tetapi juga pencegahan jangka panjang. Terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat melatih kader kesehatan dan kelompok masyarakat untuk membuat kebun gizi keluarga, mengolah makanan lokal bergizi, serta mempraktikkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Kontribusi yang dapat dilakukan dalam mencegah masalah kekurangan gizi nantinya, yang pertama adalah edukasi dan promosi gizi. Kita dapat melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang untuk semua kelompok usia, edukasi pentingnya ASI eksklusif dan MPASI yang tepat, sosialisasi pola makan sehat berbasis pangan lokal, dan pemahaman tentang dampak buruk kekurangan gizi dan stunting. Kontribusi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang. Yang kedua adalah melakukan deteksi dini dan pemantauan status gizi. Kita dapat melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan rutin pada balita, pengukuran IMT atau indeks massa tubuh pada remaja dan dewasa, identifikasi anak, ibu hamil, dan lansia yang berisiko kekurangan gizi, serta pemantauan tumbuh kembang anak atau growth monitoring. Nah, kontribusi ini dapat mencegah gizi kurang semakin parah dengan penanganan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah pendampingan keluarga berisiko. Kita dapat melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko tinggi, seperti ibu hamil dengan kekurangan energi kronik atau KEK, keluarga dengan balita stunting atau gizi kurang, keluarga miskin dengan akses pangan terbatas. Kita dapat melakukan konseling gizi keluarga, kunjungan rumah, bimbingan pemanfaatan bahan makanan lokal, serta edukasi pengolahan makanan bergizi berbiaya rendah. Kontribusi ini dapat meningkatkan asupan gizi dalam keluarga berisiko. Selanjutnya, kita dapat menguatkan kader gizi dan posyandu. Kita dapat melatih kader gizi dan kader posyandu, meningkatkan keterampilan kader dalam edukasi gizi, menguatkan sistem pelaporan dan pencatatan, serta memotivasi keluarga untuk rutin ke posyandu. Kontribusi ini dapat memperluas jangkauan layanan gizi sampai ke tingkat paling bawah. Selanjutnya adalah melakukan perbaikan sanitasi dan menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengedukasi tentang cuci tangan pakai sabun, penggunaan air bersih, pembuatan jamban sehat, dan pengelolaan sampah yang baik. Kontribusi ini dapat mengurangi penyakit yang memperburuk kekurangan gizi. Selanjutnya adalah melakukan surveillance dan advokasi kebijakan.
Kita dapat melakukan pengumpulan dan analisis data masalah gizi di wilayah kerja, pelaporan kepada pemerintah desa atau kota, advokasi agar anggaran desa dialokasikan untuk program gizi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan intervensi gizi. Kontribusi ini menghasilkan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran. Terakhir adalah melakukan inovasi dan kampanye gizi digital. Di era digital ini, kita dapat membuat konten edukasi gizi di media sosial, mengembangkan aplikasi pemantauan gizi, mengadakan webinar dan kelas online, dan menyebarkan resep makanan bergizi murah dan mudah. Kontribusi ini dapat menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Nah, sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kontribusi dalam mencegah kekurangan gizi tidak hanya terbatas pada pemberian makanan, tetapi mencakup edukasi, pendampingan, pemantauan, pemberdayaan, perbaikan lingkungan, dan advokasi kebijakan yang berdampak pada jangka yang panjang.